Nah, para sahabat semua ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki bagian mesin ya, maka terlebih dahulu tentunya harus dibongkar bagian-bagian atasnya, seperti tempat bensin, jok motor ya, itu juga dilepas semua. Ini joknya nyambung sama tempat bensin, kemudian selang-selang yang menempel di bensin dilepas, kemudian akinya juga harus dilepas ya. Ini kelihatan karena saya udah buka tutupnya. Nah, kemudian kalau ingin membongkar ya bagian mesin untuk motor seperti ini nih, motor spin ya. Jadi ini sebenarnya ada tutupnya di sini ya, tutupnya. Jadi aslinya itu ada tutupnya sini. Kalau mau membuka tutupnya supaya nggak cacat, maka harus turun mesinnya ya. Jadi dibongkar semua, kemudian ini diturunin ya. Jadi ini knalpot dibuka, nah, kemudian bloknya dilepas nih, dilepas dengan bagian rangka yang lain ya. Rangka yang lain, jadi ada yang gandeng di sini, ini dilepas ya. Ini bagian ini dilepas sehingga bagian depannya itu bisa dipisahkan dari bagian belakang. Nah, itu nanti baru bisa membuka kap ini bagian mesin ini yang terbentuk dari plastik. Tutupnya ini udah dicopot tutupnya, karena kalau ada masalah sedikit buka tutup ini repot ya. Jadi kalau kita mau ganti klep atau ganti ring seher itu harus turun, mesinnya harus turun, ini dilepas, mesinnya harus dilepas dengan bagian depan. Tapi kalau ini covernya tidak dipasang, ini covernya, yang ini cover. Nah, ini cover blok mesin. Ini cover blok mesinnya juga nah ini ya, seperti ini. Sil-silnya sudah nggak berfungsi. Nah, ini begini. Nah, ini kalau mau masang dengan ini silnya udah pada apa sih namanya, mekar, nggak rapat lagi, jadi agak percuma kalau dipasang juga ya. Ya memang bisa menutup sedikit, tapi ini sudah kurang berfungsi karena silnya ini udah pada patah. Nah, ini harusnya dipasang, masang ini harus dilepas dulu dari bagian depan, nggak bisa nempel begitu ya. Kalau nempel saja ditarik dilepas bisa pada pecah nih, karena nggak ya pecahnya sedikit, bukan itu masalahnya, tapi sil-silnya ini udah rusak. Sil-silnya itu udah rusak, tidak bisa menutup rapat. Nah, sekarang kita buka dulu bagian bensin dan karburator ya. Kita buka dulu. Nah, ini bagian bensin ya, dan jok motornya sudah dibuka, akinya sudah dibuka. Sekarang tinggal membuka ini apa, saringan udara ini dan karburatornya. Ini karburatornya ya, dan saringan udara serta selang-selang yang menempel di saringan udara dan karburator kita buka juga. Nah, ini bagian karburator sudah dilepas ya, tinggal membuka filter nih, filter udara kita lepas. Otomatis yang ini kelihatan ya, mesinnya sekarang
kita bisa buka nih bagian-bagian yang ini tutupnya, buka. Ini yang nempel di headnya ya, silinder head ini buka, ini buka bautnya cuma dua, ini sama ini juga dua. Ini ada baut dua, baut 10 ya, dua buka. Ini buka baru udah kelihatan mesinnya. Kalau sudah biasa gampang. Nah nanti sebelum buka, nah sekarang kita buka dulu ini bagian atasnya penutup. Nah ini pada waktu membuka cover topnya, ini cover topnya usahakan ini sealnya ini nempel di sini, karena ini tempatnya ada di sini. Kalau di sini nggak ada tempatnya ya. Jadi ini tekanan saja agar rapet, tapi dia tempatnya di sini ya, di sini, sehingga pas dipasang juga bisa bener, nggak akan bocor. Tapi kalau tertinggal di sini, ketarik-tarik, apalagi nempel di sini nih ya, nah ini nempel di sini bahaya ya. Bisa putus sealnya. Kalau ini sealnya dibiarkan di sini nempelnya. Nah kalau sudah ini tinggal dibuka. Tapi ini saya nggak akan buka yang nggak perlu ya, yang tidak perlu nggak akan dibuka. Tapi kalau ini memang perlu, karena saya akan ngecek bagian klep ini ya, bagian klep nanti. Jadi ini juga harus dibuka. Kalau misalkan mau langsung ke bagian belakang, ini nggak penting-penting banget dibuka juga, nggak usah. Tapi karena ini ya, nanti mengganggu kalau nyopot klep, kalau nggak dibuka ini ada karet-karetnya lagi ya, bahaya. Jadi ini harus dibuka. Nah jadi para sahabat ya, ini sebelum membuka yang bagian baut-baut yang ini, baut yang ini kita lepas dulu ya. Baut yang ini sudah dilepas sama saya ya. Kemudian kita buka baut-baut yang bagian atas top ya, bagian top. Bautnya ini kita buka ya, udah dikendorin ya. Nah ini spasernya di sini ya, spaser. Terus baut ini ya, kalau yang di sini ada ringnya ya. Nah ini ada ringnya, ini ada ringnya. Nah kalau yang di sini nggak ada, ini spaser aja. Ini sekarang tinggal supaya ini bisa dilepas ke sini, ini harus dibuka dulu, apa namanya ini, rantai ketengnya harus dibuka. Nah mungkin supaya nanti tidak ngerubah-rubah, kita bikin ditopkan dulu ya. Ditopkannya kita dari sini. Nah ini udah dibuka ya, ditopkannya dari sini supaya gampang meganginya. Ini muternya pakai kunci ya, nggak pakai tangan pegel. Nah ini ada tanda panahnya ya, tanda top. Kita luruskan ke sini, ya, topnya ini diputar. Nah seperti itu, lurus. Nah kemudian di bagian sini ada, ini ada garisnya. Aduh, kelihatan ini ada garis vertikal ya, ini vertikal lurus sama atas nih. Garisnya itu harus lurus sama ini ya, lurus sama ini, pinggir ini, bagian dari mesin lurus sama ini garisnya. Nah itu berarti top. Nah supaya memastikan posisi topnya, kita gerak-gerakin sedikit. Kita lihat sini ya, kita lihat sini. Kalau nah itu kan nggak gerak lagi, diputar nggak gerak lagi, diputar ke bawah nggak gerak lagi ya, malah nanti cenderung turun. Itu berarti posisi top.
Nah kemudian perhatikan yang ini juga ya, yang bagian X keluar ya. Nah kita kan top tuh, nah udah top, nah itu top ya. Jadi top, ini top dua-duanya ya. Nanti berubah-ubah ya, tapi itu topnya di situ. Jadi nggak makin tinggi lagi nggak bisa, tapi berarti top memang top posisi paling top. Nah posisi ini kita di sininya lurus, ada garis yang vertikalnya ya, di sini vertikal lurus sama ini. Nah baru kita nanti nggak ngeset lagi ini posisi topnya. Dan sekarang kita tinggal buka ini menggunakan baut kunci L8. Tadi buka ini. Ada 2 baut di sini. Nah kalau sudah, kita bisa keluarkan ini ya, keluarkan, diputar sedikit nih, bisa ditarik. Nah begitu. Ini agak miring nanti ya. Nah kita kalau sudah di luar sini, kita buka rantainya nih. Nah, kita lepas rantainya, ini bisa dikeluarkan. Nah ini ya, ini memang agak ruwet, tapi bukan nggak bisa ya, walaupun nggak usah dilepas. Nah ini bisa dibuka ya, posisinya begini. Nah ada tandanya nih, tanda vertikal ya, kelihatan. Nah, silo. Nah, itu tanda vertikal. Nah kalau sudah, ini bisa dibuka ya. Lengket. Oh salah, bukan. Oh sorry, ininya belum dibuka nih. Apa namanya itu? Lupa nih. Knalpotnya belum dibuka. Nah ini posisi knalpot. Nah, posisi knalpotnya kan agak ganjel nih. Sini agak ganjel ke mesin. Ini knalpot bisa diganjel di sini ya, bisa diganjel, dikebawahin. Nah supaya nggak ganggu atau diikat, bisa diikat, atau ini dikencangkan bisa ya. Ini dikencangkan. Bautnya yang ini yang kencangkan supaya megang. Dikencangkan, posisinya agak miring supaya nggak ganggu pas dibuka. Nah, sambil mungkin diganjel pakai apa ini sedikit, palunya dipakai, ganjel pakai yang barang nggak dipakai ya. Nah ini sambil diganjel sininya, jadi nggak robah posisi knalpotnya. Baru ini sekarang bisa dibuka mesinnya ya, baru bisa ditarik. Nah ini busi buka, lalu tarik. Nah ya, terlepas. Nah, gitu cara melepasnya. Nah kalau bagian yang sini udah nggak ada kunci lagi ya, yang sini nggak ada kunci lagi, paling ketahan sama ini ya. Bisa tertahan sama knalpot nih.
Tapi yang supaya ini sponsor juga. Nah itu bisa dibuka langsung. Nah cuman ini kan udah pernah dibuka. Kalau bagi yang belum dibuka, biasanya sealnya rusak ya. Ini kita ring besinya kita copot dulu. Seal, ada seal kertas ya. Nah gitu. Nah begitu saja ya tips untuk membongkar mesin motor spin. Nanti kalau untuk memasangnya ada tips yang baru lagi, bagaimana cara memasang. Sekarang membongkar. Nah ini tadi sudah dibersihkan, ini packingnya, ini harus ganti packing karena ada kebocoran nih packingnya. Jadi packingnya itu ini antara lain putus nih ya, ini putus ininya, jadi bocor olinya. Nanti ada tips bagaimana cara memasang yang benar supaya tidak bocor ya, juga agar ini karena tidak dirubah-rubah setelan klepnya ya, semoga nggak nyetel klep lagi, hanya mungkin perlu skir ya, skir klep. Nah begitu saja, jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar nanti bisa mengikuti video selanjutnya.